Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Klaten, pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada pertemuan kali ini anak-anakku semuanya, kita akan membahas bab yang kedua, yaitu meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Anak-anakku semuanya, mari kita pelajari pada bab ini. Ya. Kita mulai dari prawacana. Pentingkah sikap jujur? Nah, anak-anak, jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri para nabi dan rasul, yaitu siddiq. Jujur itu berarti mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran tanpa ditambah atau dikurangi. Jadi perlu kalian garis bawahi tentang pengertian jujur, ya, karena sifat jujur ini adalah sifat yang melekat pada diri para nabi dan rasul, yaitu sifat siddiq. Jujur adalah mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran tanpa ditambah atau dikurangi. Mengapa memiliki sifat jujur sangat penting? Karena jujur merupakan fondasi sebuah kepercayaan. Sekali kita melakukan kejujuran, maka orang akan percaya pada kita. Sebaliknya, jika kita melakukan kecurangan, sangat sulit bagi kita mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah, Nana, sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapat kepercayaan dari para pemuka Quraisy yang berbeda keyakinan, status sosial, dan kekayaan. Beliau dipercaya melakukan suatu hal yang besar dan mulia bagi suku Quraisy saat itu, yaitu memimpin peletakan Hajar Aswad yang sangat dimuliakan. Nah, mengapa demikian? Karena beliau selalu berkata dan berbuat benar, tidak pernah sekalipun dusta dari mulai kecil. Kita perhatikan sabda Nabi, ya, ngan ngabdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngalaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan ke surga. Ini hadis riwayat Bukhari. Perintah jujur juga dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayatnya 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Di usia yang masih belia, ya, ketika Nabi masih muda, Nabi telah memiliki pengalaman di dalam berdagang. Jiwa
usahawan ini terasa hingga beliau dewasa dan menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau termasuk usahawan yang sukses. Salah satu faktor utamanya adalah apa? Pribadi beliau yang jujur di dalam berinteraksi sosial atau muamalah. Termasuk kejujuran di dalam berdagang. Hal ini sangat berlawanan dengan tradisi bangsa Arab saat itu, di mana kebohongan sudah mentradisi, terutama dalam hal berdagang. Jadi, di sela-sela kejujuran Rasulullah itu, masyarakat Arab pada saat itu, ya, kebiasaannya adalah berbohong di saat berdagang. Sedangkan Rasulullah ya selalu jujur di dalam berdagang. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyelami kandungan Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayatnya 1 sampai dengan 17 dan Al-Quran surat Al-An'am ayat 152 tentang akhlak atau etika bermuamalah. Kalian ketahui tadi apa itu muamalah? Ya, muamalah itu maksudnya adalah interaksi sosial, hubungan manusia dengan manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Itulah disebut muamalah. Baik anak-anak, pada kesempatan ini ya kita akan mempelajari Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17. Ya, mestinya kalian akan menghafalkan beserta artinya. Ya. Kemudian nanti kita akan ketahui arti kosakata atau mufradatnya. Kemudian juga terjemah secara lengkap. Ya baik, kalian bisa melihat tayangan video ini ya, kutipan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17. Pak Guru akan membacakannya secara pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu
yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Shadaqallahul azim. Baik, demikian kira-kira anak-anak semuanya membaca dengan pelan-pelan surat Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 17 ini. Kalian berlatih ya, membaca berkali-kali, diulang-ulang supaya terbiasa. Terbiasa membaca baik dengan benar ya, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya. Nah, anak-anak, pada kali ini juga akan kita ketahui arti mufradatnya ya. Arti mufradat atau kosakata ya, pada ayat 1 hingga 17 surat Al-Mutaffifin. Ya, idaktalu itu artinya jika mereka menerima takaran. Yastaufun, mereka minta dipenuhi. Yukhsirun, mereka mengurangi. Mab'utsun, mereka akan dibangkitkan. Marqum, yang berisi catatan amal. Lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Mu'tadin, orang yang melampaui batas. Asim, bergelimang dosa. Asatirul awwalin, dongeng orang-orang dahulu. Lamahjubun, benar-benar terhalang. Ya. Nah, anak-anak semuanya ya, kalian bisa membaca dengan lengkap baik ayat maupun arti ayat demi ayatnya. Diulang-ulang hingga kalian bisa menghafalkannya. Nah, nanti akan kita coba kalian semuanya untuk setor hafalan surat Al-Mutaffifin beserta artinya ayat 1 hingga 17. Demikian anak-anak untuk bahan ajar ya, bab 2 ya, pada pertemuan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi